Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah. Halo teman-teman. Hari ini Kak Dila sama Marsha balik lagi di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Wah, senangnya udah ke puasa keberapa ya sekarang? Marsha tahu nggak? Lupa Kak. Kayaknya udah banyak ya. Kayaknya udah banyak ya. Teman-teman, udah ada yang bolong belum puasanya? Belum? Wah, hebat sekali. Marsha udah bolong belum puasanya? Udah. Oh udah, Marsha masih kecil, gak apa-apalah puasanya bolong, masih latihan dan belajar kan? Iya Kak, latihan dan belajar gak apa-apa kan kalau kita salah? Gak apa-apa banget, karena belajar itu memang pasti salah teman-teman. Gak ada orang belajar yang langsung benar dan langsung pintar. Iya, berarti Marsha benar. Soalnya Marsha belajar. Iya, daripada nggak belajar, lebih baik belajar. Iya, wah asik. Marsha benar kali ini. Iya, alhamdulillah. Teman-teman, hari ini Kak Dila sama Marsha mau cerita. Wah, cerita Kak? Iya, cerita. Jadi Kak Dila mau menjelaskan dulu nih Marsha sebelumnya tentang istiqomah. Hah? Istiqomah? Istiqomah sama istirahat sama apa beda? Beda dong, jauh. Kalau istirahat mah tidur, santai. Terusnya habis kerja, habis belajar istirahat. Itu istirahat. Kalau istiqomah beda lagi. Istiqomah tuh apa Kak? Nah, Kak Dila mau jelasin. Marsha emang belum tahu istiqomah itu apa? Belum. Kalau teman-teman di rumah tahu nggak apa sih itu istiqomah? Belum tahu juga. Oke, Kak Dila kasih tahu ya. Istiqomah itu adalah melakukan sesuatu kebaikan di jalan Allah dengan terus-menerus tanpa henti. Hah? Terus-menerus? Iya, terus-menerus. Jadi istiqomah itu kalau misalnya Marsha melakukan sesuatu kebaikan. Contohnya apa ya? Sedekah? Oh iya, contohnya sedekah. Marsha sedekah terus-menerus setiap hari. Oh, setiap hari? Iya, istiqomah itu terus-menerus. Atau kalau teman-teman gak ngerti terus-menerus tidak berhenti, ya berarti setiap hari istiqomah melakukan kebaikan. Oh, jadi istiqomah itu berbuat baik terus-menerus atau setiap hari? Iya, betul. Melakukan kebaikan setiap hari terus-menerus tanpa henti. Kalau kebaikannya apa Kak? Kebaikannya banyak, macam-macam. Emang kalau menurut Marsha sama teman-teman di rumah, kebaikan itu apa aja? Iya, Marsha apa kebaikannya? Belajar kebaikan. Kebaikan. Kalau teman-teman di rumah kebaikan itu apa? Membantu orang tua. Betul. Terus Marsha, kebaikannya apa lagi misalnya? Salat 5 waktu kebaikan. Ya iya dong, salat 5 waktu adalah kebaikan bahkan kewajiban. Jadi istiqomah itu tidak berhenti melakukannya ya Kak? Betul, istiqomah melakukan kebaikan tanpa henti. Jadi Allah itu akan lebih suka kalau seandainya kita melakukannya secara kontinu atau terus menerus. Jadi kalau kita baiknya jarang-jarang, Allah nggak suka? Ya nggak suka dong. Masa hari ini baik, besok jahat. Hari ini jahat, besok baik. Iya juga ya. Nggak enak juga kalau kayak gitu ya. Iya, kalau kayak gitu nanti pencatatan amalnya kalau banyakan buruknya gimana?
Iya ya Kak. Aduh, berarti Marsha harus baik dan baiknya istiqomah. Gitu ya Kak? Betul. Kalau melakukan kebaikan harus ikhlas dan juga istiqomah. Istiqomahnya itu berarti terus menerus. Aduh, ceritanya mulai nggak ya? Ayo dong Kak, mulai ceritanya. Tapi kalau ceritanya dimulai, Marsha harus janji dulu kalau Marsha akan melakukan kebaikan secara istiqomah. Oh, udah pasti. Teman-teman di rumah juga harus janji setelah mendengar ceritanya harus melakukan segala kebaikan apapun itu dengan secara istiqomah. Janji? Wah, terima kasih. Nah, karena ceritanya mau kita mulai, tapi sebelumnya nanti akan balik lagi di acara apa Marsha? Ceria. Cerita Anak Indonesia. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria Cerita Anak. Indonesia. Wah, Kak Dila, tadi kakak mau cerita. Iya, tadi kakak mau cerita. Ceritanya tentang apa Marsha? Tentang istiqomah. Iya, tentang istiqomah adik-adik. Adik-adik di rumah udah paham belum istiqomah itu apa? Aku tahu. Apa istiqomah? Istiqomah itu berbuat baik secara terus-menerus. Iya, berbuat baik secara terus-menerus. Nah, sekarang giliran Kadila yang cerita. Kenapa harus diceritain? Karena kalau diceritain, kalau dijadikan dongeng, adik-adik di rumah akan lebih mudah mengaplikasikannya dan mengamalkannya nantinya Marsha. Wah, iya, ceritanya seru nggak? Ceritanya tentang perlombaan. Hah? Perlombaan? Siapa yang lomba, Kak? Nah, dengerin dulu nih ceritanya. Jadi, suatu hari ada hewan-hewan yang sedang lomba. Wah, aku suka lomba. Marsha suka lomba. Lomba apa? Kalau 17-an, Marsha suka lomba tarik tambang. Oh, Marsha suka lomba tarik tambang. Tapi kali ini yang Kadila ceritain lombanya tentang balap lari. Hah? Siapa Kak binatang yang suka lari? Coba adik-adik di rumah, binatang yang jago lari apa aja? Betul, ada yang bilang kucing. Kalau kuda? Wah, kuda apalagi Marsha, cepat sekali larinya. Nah, sekarang yang Kak Dila ceritain binatangnya itu kura-kura. Hah? Kura-kura? Emang kura-kura bisa lari, Kak? Kura-kura bisa lari nggak teman-teman? Mungkin nggak lari ya, tapi kura-kura bisa berjalan. Tapi kan lombanya lari. Iya, makanya dengerin dulu ceritanya. Oh iya, coba Kak dimulai ceritanya. Ceritanya tentang kura-kura yang istiqomah. Coba, kura-kura aja bisa istiqomah. Masa kita nggak bisa, Marsha? Iya, wah kayaknya seru nih. Ayo, Marsha mau simak ceritanya. Nah, suatu hari ada seekor kura-kura yang memaksakan diri mengikuti lomba lari, teman-teman. Jadi, di suatu hutan ada perlombaan lari antara kuda. Wah, pasti kuda menang. Dan antara kura-kura. Wah, kasihan, dia pasti kalah. Dan juga antara hewan apa ya? Hewan yang bisa jalan terus bunyinya gini Marsha. Monyet.
monyetnya biasa aja dong Marsha. Masa monyetnya gitu ke Kadila? Binatang monyet gitu loh. Oh iya, monyet. Iya, monyet teman-teman. Jadi ada 3 hewan yang ikut lomba lari. Yang pertama apa tadi? Kuda. Yang kedua kura-kura. Yang ketiga monyet. Nah, ketika perlombaannya dimulai, kita pasti sudah bisa membayangkan siapa yang akan jadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Coba biar Marsha tebak ya Kak. Coba Marsha tebak. Juara 1 kuda. Kata Marsha juara 1-nya kuda. Terus juara 2-nya? Juara 2-nya monyet. Juara 2-nya monyet. Juara 3-nya? Juara 3-nya kura-kura. Salah teman-teman. Ternyata yang juara 1 adalah kura-kura. Hah? Kok bisa? Jadi ketika perlombaannya dimulai, kuda berlari langsung dengan sangat kencang. Tapi di tengah perjalanan, kuda merasa bangga ketika kuda sudah hampir mencapai finish. Terus kudanya ngapain Kak? Kudanya akhirnya sebelum finish dia tidur. Hah? Tidur? Lagi lomba tidur? Iya, karena dia merasa bangga. Hahaha, si monyet sama si kura-kura masih di belakang aku. Pastilah aku juara 1. Aku tidur dulu sambil tunggu mereka mendekati aku. Nanti akan aku yang jadi juara pertamanya. Ternyata dengan keegoisannya, kuda itu tidur nunggu teman-temannya datang. Wah, enak banget lagi lomba bisa tidur ya Kak. Iya, lagi lomba masuk tidur ya teman-teman. Nah, akhirnya monyet menyusul. Ketika monyet menyusul, terus monyet hampir melihat kuda. Wah, ada kuda lagi tertidur. Kata monyet, jalan pelan-pelan supaya kudanya nggak bangun. Akhirnya ketika monyet jalan pelan-pelan, dia hampir mencapai finish Marsha. Jadi monyet yang juara 1? Bukan, kan tadi Kadila bilang kura-kura yang juara 1. Monyet lengah karena dia jalan lama dan dia merasa lapar. Akhirnya ketika hampir mencapai finish, dia makan. Makan apa Kak? Kalau monyet sukanya makan apa teman-teman? Hah? Nasi Padang? Bukan. Monyet sukanya apa Marsha? Nasi uduk. Bukan, masa monyet makan nasi uduk Marsha? Monyet makannya pisang. Iya, teman-teman juga tahu loh di rumah. Kirain nasi uduk. Ya enggak lah Marsha. Jadi monyet melihat pohon pisang yang banyak sekali pisangnya. Monyet berhenti. Monyet makan 1, 2, 3. Ternyata banyak yang dimakan sama monyet. Akhirnya ketika monyet makan, kekenyangan. Kata monyet, aduh, tadi aku lapar ketika aku berlari. Terus sekarang habis makan aku merasa kenyang. Aku istirahat dululah sebentar. Wah, habis makan mah enaknya tidur ya Kak. Nah, ketika itu ternyata monyet jadi tertidur karena kekenyangan teman-teman. Wah, iyalah. Habis makan mah enaknya tidur ya teman-teman. Tapi Kadila belum cerita nih, kura-kura. Oh iya, kura-kuranya gimana Kak? Nah, mau tahu cerita kura-kura? Nanti balik lagi sama Kadila sama Marsha di acara Ceria Cerita Anak Indonesia.
Halo adik-adik. Halo teman-teman. Balik lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria Cerita Anak. Indonesia. Kak Dila, tadi ceritanya belum selesai. Iya, ceritanya belum selesai. Tadi Kak Dila cerita sampai mana, Marsha? Sampai kuda tidur, monyet makan. Oh iya, kudanya lagi lomba ketiduran. Terus monyetnya karena kelelahan, dia makan pisang yang banyak, akhirnya Tidur. iya, akhirnya monyetnya juga tidur. Wah, lawannya semuanya tidur. Nah, tinggal satu peserta yang dari awal sampai akhir jalannya sangat pelan sekali, tapi tidak berhenti. Kura-kura ya Kak? Iya, kura-kura. Kura-kura ini memiliki keistiqomahan yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, bagaimana tidak istiqomah? Dia lomba. Lombanya lari loh, teman-teman. Tapi lombanya itu sama kuda dan sama monyet yang mereka itu bisa lari lebih cepat daripada kura-kura. Nah, tapi ternyata dengan keistiqomahannya, dengan ketekunannya, dan dengan keseriusannya, kura-kura itu bisa sampai finish mengalahkan seekor kuda dan seekor monyet. Wah, gitu toh istiqomah. Iya, gitu istiqomah. Kayak kura-kura, kita melihatnya pesimis ya. Kok kura-kura lomba sama kuda, lombanya lari lagi. Kok kura-kura lombanya melawan monyet, monyet itu kan licik dan pintar. Pasti dia lebih pintar daripada kura-kura dan menang. Tapi dengan bekal istiqomah, ternyata kura-kura yang memenangkan perlombaan lari tersebut. Wah, hore, selamat buat kura-kura. Akhirnya teman-teman, jadi istiqomah itu penting atau enggak? Penting dong. Iya kan, berjalan pelan-pelan, tapi ternyata sampai ke akhir. Wah, aku pengen kayak kura-kura. Harus istiqomah seperti kura-kura, melakukan kebaikan terus-menerus, walaupun sampainya lama sekali, tapi tetap apa, Marsha? Tetap sampai. Iya, tetap sampai. Kak, kalau misalnya aku belajar tapi aku nggak sampai-sampai gimana? Maksudnya sampai-sampai gimana? Maksudnya nggak pintar-pintar. Oh, Marsha bilang katanya kalau Marsha belajar udah terus-menerus gitu ya Marsha. Tapi Marsha nggak pintar-pintar gitu. Iya, Marsha nggak pintar-pintar. Itu gimana? Nah, itu dia. Ternyata belajar kan kebaikan, Marsha. Kebaikan itu harus disertai dengan istiqomah. Jadi teman-teman yang belajar di rumah jangan merasa langsung bisa dan langsung harus pintar, tapi harus tekun dan secara istiqomah terus menerus belajarnya. Kalau teman yang lain misalnya menghafal 2-3 kali bisa langsung hafal, tapi untuk Marsha mungkin harus 5, 7, bahkan 10 kali baru hafal. Oh iya, Marsha ngerti Kak. Kayak tadi ceritanya ya, kuda bisa lebih cepat. Iya, kuda bisa lebih cepat, tapi ternyata kuda lengah. Akhirnya yang sampai duluan itu adalah kura-kura. Nah, padahal mereka semua ternyata mampu mencapai finish. Tapi yang menang yang istiqomah. Iya, yang menang
tenang, tetap yang istiqomah. Jadi teman-teman, sekarang apa nih kebaikan yang mau diistiqomahkan? Kalau Marsha mau belajar. Iya, belajar. Boleh. Belajar apa Marsha sukanya? Belajar Al-Quran. Wah, belajar Al-Quran, apalagi belajar Al-Quran teman-teman. Al-Quran itu yang belajar dan yang mengajar akan mendapatkan pahala. Wah, iya Kak. Iya, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala karena itu adalah sebuah ibadah. Wah, Marsha mau jadi hafizah. Wow, Marsha mau jadi hafizah. Teman-teman di rumah mau jadi hafiz-hafizah juga? Mau, Masya Allah. Mau jadi hafiz-hafizah Quran berarti harus istiqomah belajar Al-Quran. Iya, harus istiqomah belajar Al-Quran. Jangan lengah untuk tidak murojaah dan menambah hafalannya. Surat-surat pendeknya, surat-surat panjangnya. Banyak sekali surat-surat yang harus dihafal. Kalau mau jadi hafiz-hafizah 30 juz. 30 juz. Kalau aku hafalnya juz buah. Wah, itu bukan Al-Quran berarti belajarnya. Itu belajarnya di pasar sama tukang buah. Wah, iya. Itu ibadah enggak? Ya enggak dong, kan Kak Dila bilang tadi ibadah itu kalau belajarnya apa? Belajar Al-Quran, belajar dan yang mengajar. Marsha gimana? Nanti teman-teman gak paham loh nanti jadi ceritanya. Oh iya, ya udah deh. Aku kan mau jadi hafizah, berarti aku harus istiqomah belajar Al-Quran. Iya, insya Allah. Teman-teman di rumah jangan lupa istiqomah di dalam kebaikan. Marsha juga jangan lupa istiqomah di dalam kebaikan. Semoga dongeng hari ini bisa membawa keberkahan dan teman-teman di rumah bisa mengaplikasikan, mengamalkannya dengan mudah ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dulu dongeng cerita hari ini. Kak Dila sama Marsha pamit undur diri teman-teman. Sampai ketemu di acara ceria selanjutnya. Cerita Anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman.